Diceritakan ada seorang wanita, Putri Ki Demang Taliwangsa, yang sebelumnya tidak pernah menikah dengan seorang laki-laki, namun secara tiba-tiba kejadian menakjubkan, dia hamil. Bukan hamil bayi manusia seperti pada umumnya, melainkan melahirkan ular besar yang ukurannya sebesar lengan orang dewasa. Hal tersebut dipercaya berhubungan dengan kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana pada saat itu Kademangan Mangiran menggelar hajatan bersih desa sebagai Putri Ki Demang Taliwangsa. Beliau tentu ikut andil membantu hajatan tersebut, hingga tibalah di mana ia diminta untuk menemui Ki Wonoboyo dengan tujuan meminjam sebuah pusaka untuk hajatan tadi. Ketika menemui Ki Wonoboyo dan mengutarakan maksudnya, awalnya Ki Wonoboyo merasa ragu untuk meminjamkan benda pusakanya. Namun setelah berdiskusi panjang, akhirnya Ki Wonoboyo bersedia meminjamkan keris dengan beberapa pesan dan aturan. Salah satunya adalah tidak boleh meletakkannya di sembarang tempat, termasuk di pangkuan Putri Ki Demang Taliwangsa. Namun sayangnya Putri Ki Demang Taliwangsa malah melupakan pesan tersebut karena sibuk membantu persiapan acara dan tanpa sadar menaruh keris di pangkuannya. Secara ajaib, keris tersebut tiba-tiba hilang dan ia langsung berteriak kebingungan dan berakhir pingsan. Setelahnya Ki Demang Taliwangsa langsung memberitahukan kejadian tersebut pada Ki Wonoboyo dan memintanya untuk datang menyembuhkan anaknya. Ketika sampai, Ki Wonoboyo tidak marah, namun mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Beliau berkata, ini adalah takdir yang sulit untuk ditolak. Karena kecerobohan putrimu sendiri, kini keris itu sudah lenyap, lalu kemudian masuk ke dalam rahimnya secara ajaib. Namun karena merasa simpati dan kasihan, Ki Wonoboyo akhirnya menawarkan diri sebagai suami sang putri dengan catatan ia tidak akan mau menyentuh wanita itu. Bayi ular yang sudah lahir tadi pun akhirnya mengetahui kisah kelahirannya sendiri, yang membuatnya ingin bertemu dengan sang ayah. Dengan tekad kuat, ia meninggalkan Mangiran menuju Kaliprogo. Seiring perjalanan waktu, bayi ular tadi menjadi semakin besar dan akhirnya berubah menjadi naga. Sayangnya perubahannya tersebut memberikan rasa khawatir bagi masyarakat setempat, sebab seringkali mendatangkan longsor ketika ia bergerak.
Ki Wonoboyo yang sedang bertapa di puncak Gunung Merbabu pun mendengarkan cerita ini dan langsung mengakhiri kegiatannya. Beliau turun gunung dengan tujuan untuk mengusir naga tersebut. Ketika bertemu, naga yang akhirnya memiliki nama baru Klinting menceritakan tujuannya pada Ki Wonoboyo. Yang tidak ia sadari bahwa orang di depannya adalah ayahnya. Menyadari bahwa naga tersebut adalah anaknya, Ki Wonoboyo pun menyuruh naga tersebut pergi ke atas Gunung Merbabu dan harus bisa melingkari gunung itu dengan tubuhnya. Jika berhasil, ia baru akan bisa bertemu dengan ayahnya. Mendengarnya, naga dengan senang hati pergi ke atas. Sayangnya, tubuhnya tidak cukup panjang untuk mengelilingi gunung, hingga akhirnya menjulurkan lidahnya. Melihatnya, Ki Wonosobo langsung memotong lidah naga, dan saat itu juga baru Klinting lenyap dan lidahnya berubah menjadi Tombak Baru Klinting atau Kiai Baru Klinting. Itulah sejarah Tombak Baru Klinting yang panjang dan mencengangkan. Meskipun diselimuti dengan legenda, namun cerita ini tentu memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat setempat. Pemirsa, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.